Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dilalap si jago merah. Kejadian berawal saat KPU tengah menggelar rapat pleno. Tiba-tiba lampu di dalam ruangan padam dan terlihat api di sudut gedung kantor KPU. Petugas KPU, TNI, dan Polri yang berjaga di lokasi berhamburan untuk menyelamatkan kotak suara hasil pemilihan kepala daerah yang baru saja digelar. Sementara api semakin membesar di atas atap kantor KPU Morowali. Nah, pada saat rapat, tiba-tiba lampu mati. Jadi lampu mati ada suara letupan. Kemudian setelah rapat pada lari keluar, melihat ternyata di sudut kiri kantor KPU itu ada asap, kepulan asap. Ya, disitulah awal mulanya terjadi kebakaran. Habis itu kita koordinasikan dengan Damkar sudah datang. Kejadian itu pukul 11.45. Nah, kurang lebih 10-15 menit api sudah bisa dipadamkan. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun petugas masih menjaga ketat kotak suara yang ada di kantor KPU Morowali. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat dilaporkan diduga bertambah menjadi 13 orang. Timnas Indonesia menggelar pertandingan uji coba dengan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali jelang Piala AFF. Halo, selamat malam pemirsa. Tebing setinggi 5 meter di Cianjur, Jawa Barat longsor hingga menimbun rumah warga. Akibatnya 2 orang meninggal dunia tertimbun longsoran. Bersama saya Camar Henda, inilah iNews Malam selengkapnya. RT Ciamas, perbatasan Kertasari, rumah tertimpa longsor. Untuk sementara korban terevakuasi baru 1-2 orang, ibu dan anak masih kini tertimpa reruntuhan. Beginilah rekaman video amatir warga pasca terjadinya longsor tebing setinggi 5 meter di Kampung Citiwu, Desa Telaga Sari, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Intensitas curah hujan yang tinggi sejak Senin malam hingga Selasa pagi diduga menjadi penyebab tebing longsor hingga menimbun rumah warga. Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi para korban yang tertimbun material longsor yang merupakan satu keluarga. Dari 3 orang tertimbun, 2 orang meninggal dunia merupakan ibu dan anak, sementara 1 orang selamat merupakan suami dan ayah korban. Telah terjadi longsor sekitar jam 9 pagi. Dan adapun kronologis longsor tersebut adalah karena semalam diguyur hujan di Kecamatan Sindang Barang dan sekitarnya, dan pada pagi hari longsor tersebut menimpa satu buah rumah, dan di dalam rumah tersebut ada 3 orang yang tertimpa, 2 orang yang akan meninggal dunia dan 1 orang selamat. Kedua korban tewas, ibu dan anak, kini berada di rumah kerabatnya untuk dimakamkan. Sementara korban luka masih dalam pemulihan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, beserta dengan jajarannya untuk meminta penjelasan kasus oknum polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, Gama Rizkinata Oktavandi, hingga berujung kematian. Menggunakan senjata api. Dalam paparan awal, Kapolrestabes Semarang mengaku siap dievaluasi. Kombes Irwan juga menjelaskan kronologi awal penembakan anggotanya terhadap korban di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam pemanggilan tersebut, Kapolrestabes beserta jajarannya menayangkan rekaman CCTV sejak pembubaran tawuran hingga peristiwa penembakan. Sementara itu, Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Aris Supriyono menjelaskan, awal peristiwa penembakan terjadi waktu yang berbeda, bukan saat pembubaran tawuran. Penembakan terjadi setelah pembubaran tawuran saat korban dan teman-teman melarikan diri.
Pelaku pun dikenai sanksi, yakni Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api serta pasal 13 ayat 1 DPR RI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Dari anggota kami langsung penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi, dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang Pemeriksaan terhadap remaja yang membunuh ayah dan neneknya, polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan terjerat judi online pada pelaku. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di iNews Malam. Warga mengevakuasi sopir truk yang terluka usai truk yang dikendarainya terjun ke jurang sedalam 20 meter di Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Truk pengangkut gas LPG 3 kg ini melaju dari arah Kelurahan Mesawa menuju Desa Sepang. Namun saat melintas pengemudi hilang kendali hingga terjun ke jurang. Sebagian tabung gas yang diangkut mobil tersebut terbawa arus sungai, sementara mobil kini masih berada di bawah jurang. Pihak Satlantas Polres Mamasa dibantu warga berupaya mengevakuasi mobil tersebut. Informasi bahwa kendaraan ini adalah pengangkut gas LPG yang berjumlah sekitar kurang lebih 561 tabung atau gas LPG yang kurang lebih 300-nya ikut terbawa di sungai. Sementara supir truk yang mengalami luka ringan dibawa ke Rumah Sakit Umum Polewali Mandar untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru terungkap usai pemeriksaan terhadap remaja yang membunuh ayah dan neneknya. Polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan terjerat judi online pada pelaku seperti yang diberitakan sebelumnya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Ya, kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya ya, kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Menteri Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi menemui MAS, pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Menteri Perlindungan Anak sempat menahan tangis saat diminta menceritakan pertemuannya dengan pelaku.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifatul Khairi Fauzi, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Minggu pekan lalu. Kedatangan Menteri PPPA guna memberikan pendampingan psikologis kepada MAS, pelaku pembunuhan ayah dan neneknya dalam proses hukum. Usai bertemu dengan MAS, Menteri PPPA menjelaskan interaksinya dengan pelaku. Dirinya sempat tidak bisa memajukan kata-kata hingga hampir menitikkan air matanya saat mengingat sosok pelaku yang dianggapnya merupakan anak yang baik, namun tidak mengerti apa yang mendasari pelaku melakukan pembunuhan. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu, itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya gitu aja, makasih ya. Sementara itu, seorang psikolog keluarga mengatakan terdapat sejumlah faktor mengapa seorang anak bisa tega membunuh orang tuanya. Yang pertama adalah gangguan psikologis, Mas, atau gangguan mental. Jadi harus dilihat, kalau tadi saya mendengar dari iNews bahwa ada bisikan-bisikan yang kita sebut dengan psikosis, Mas, halusinasi dan delusi. Yang kedua ada yang disebut dengan neurosis. Jadi ada kecemasan di sana, ada gangguan kecemasan, anxiety disorder, ada depresi di situ, ada bipolar di sana, atau gabungan daripada keduanya yang disebut dengan gangguan psikopatologis. Lalu yang ketiga yang harus kita tahu, apakah ada kecanduan, adiksi lainnya, misalnya judi online yang akhirnya membutuhkan uang yang banyak dan tidak dipenuhi, atau mungkin ada yang disebut dengan gangguan daripada narkoba, nafza, alkohol yang ada di sana. Faktor lainnya menurut psikolog keluarga adalah masalah-masalah yang dialaminya yang tidak mampu diceritakan kepada orang lain, namun tidak bisa diselesaikannya sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial pun berencana menemui korban untuk memastikan kondisinya. Korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung, seorang pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bertambah menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. KDD NTB juga menyebut kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka disabilitas sangat bisa terjadi. Meski demikian, KDD NTB tetap memastikan akan melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Memang mampu, karena Undang-Undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana. Pendamping korban juga mengidentifikasi jumlah korban yang sama, yaitu 13 orang. 3 orang korban terakhir telah memberikan keterangan kepada polisi. Ya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi sejumlah 13 korban, tapi memang dari 13 korban ini beberapa memberikan keterangan ke kepolisian. Jadi sebelumnya ada pelapor dengan 2 orang korban yang bersedia menjadi saksi, tapi per hari ini ada 3 lainnya yang kemudian memberikan keterangan ke kepolisian, seperti itu. Baik.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun angkat bicara terkait kasus ini. Ia menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan berencana mengagendakan pertemuan dengan para korban. Oh iya, kita serahkan ke polisi ya, jadi kita mesti bersabar, kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri, kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban. KDD NTB menyatakan tentang waktu kejadian dugaan pelecehan seksual dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024. Meski sejauh ini korban diduga berjumlah 13 orang, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu korban MA di sebuah homestay di Mataram. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Kehormatan Dewan DPR menjatuhkan sanksi ringan terhadap anggota Komisi 1 DPR RI, Julius Setiarto terkait Partai Coklat di Pilkada 2024. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Malam. Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Pramono Rano unggul sementara pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Pram Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano mengklaim menang telak di seluruh kecamatan pada Pilkada Jakarta 2024. Pramono Rano memperoleh suara sebanyak 50,07% dari total jumlah suara. Dengan kata lain, pasangan Pramono Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Pramdul memperoleh suara 2.183.239 suara. Pram Rano unggul merata di seluruh kecamatan, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pasangan nomor urut 3, Mas Pram Bangdul, memperoleh suara, saya sebutkan ya, untuk paslon 3, 2.183.239 suara, sama dengan 5,07%. Nah, 50,07 atau 5,07%. Menurut KPU Jakarta, penghitungan suara tingkat kecamatan sudah rampung 100%. Sementara rekapitulasi suara tingkat provinsi dijadwalkan pada 7 Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berunjuk rasa di depan KPUD Jakarta. Mereka menuntut KPU Jakarta adil dalam rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024. Masa pendukung pasangan Ridho menyampaikan keluhannya kepada KPU Jakarta atas penyelenggaraan Pilkada 2024. Mereka menilai banyak ketidakadilan yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Arif Rahman selaku koordinator relawan dan Ormas Ridho menganggap ada ketidaktransparan dan manipulasi dalam Pilkada Jakarta, salah satunya di wilayah Jakarta Timur. Adanya titik manipulasi ini. Manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPUD Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu, tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu, misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Sementara itu, Komisioner KPUD Jakarta Astri Megatari menyatakan KPUD Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu
terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan tim Ridho. Untuk terkait dengan hal tersebut, memang kami terus berkoordinasi ya dengan KPU Kota Jakarta Timur, khususnya karena lokus kejadiannya kan di Jakarta Timur ya. Kemudian hal tersebut juga sudah ditangani oleh teman-teman dari Bawaslu, sehingga kami di sini menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu. Sebelumnya, tim relawan Ridho mengaku temukan 18 surat suara yang sudah tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Meski KPUD Jakarta pastikan pelaku sudah dipecat, namun massa mendesak penegak hukum dan Bawaslu ungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Henry Aprila, Sutrisno, iNews melaporkan. Majelis Kehormatan Dewan DPR menjatuhkan sanksi ringan terhadap anggota Komisi 1 DPR RI, Julius Setiarto terkait Partai Coklat di Pilkada 2024. MKD menyebut Julius terbukti melanggar etik melalui pernyataannya yang diunggah melalui media sosial TikTok. Majelis Kehormatan Dewan MKD menggelar sidang kode etik Julius Setiarto terkait aduan dugaan pelanggaran kode etik berupa pernyataan Parcok atau Partai Coklat yang menuduh institusi Polri menggalang dukungan pada Pilkada 2024. Dalam sidang diputuskan Julius terbukti melanggar etik dan mendapat sanksi teguran tertulis. Sementara Julius sendiri mengaku tujuan dirinya menyinggung dugaan keterlibatan Partai Coklat di Pilkada serentak hanya untuk meminta klarifikasi pada Polri terkait kebenaran informasi tersebut. Partai kami itu yang ada pertanyaan saya yang menjurus saja. Tadi sudah saya sampaikan yang mulia, cara saya mencari tahu dan membuktikan dengan meminta klarifikasi. Di luar itu bukan cara. Di luar itu saya tidak melakukan karena partai kami itu yang mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sampai saat ini. Terima kasih. Ada hasilnya yang berkekuatan hukum yang dicari oleh partai saudara. Tentang pilkada ini yang berkekuatan hukum tentu saja belum ada. Pilpres saya belum tahu. Nanti dicari tadi buktinya. Tidak ada belum? Iya, tetapi saya kalau tidak setiap hari ada di desk Pilpres atau desk Pilkada, saya tidak tahu. Cukup. Sebelumnya ramai istilah Partai Coklat mencuat, diduga merujuk pada instansi Polri yang diduga mengerahkan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Sejumlah elit politik memberikan tanggapannya terkait dengan hal tersebut. Netralitas aparat dalam kontestasi pemilihan umum kembali dipertanyakan. Istilah Partai Coklat diduga merujuk pada instansi Polri. Salah satu yang kencang menyuarakan soal istilah Partai Coklat, yakni anggota Komisi 1 DPR RI, Yoyo Krio Sudibyo. Hal tersebut disampaikan secara terbuka di forum rapat Komisi 1 bersama Menteri Pertahanan Syafrin Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? Istilah Partai Coklat juga mencuat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan kekhawatirannya terkait dugaan pengarahan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Sementara Ketua 3 DPR RI Habibur Rahman membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut ada Partai Coklat atau pengarahan aparat kepolisian.
Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti. Sementara Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi soal Partai Coklat dengan meminta untuk dibuktikan bukan hanya tuduhan. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Meski demikian, istilah Partai Coklat mencuat bisa saja sebagai pengingat institusi Polri sebagai aparat keamanan sipil dan penegak hukum atau memang hanya tuduhan tanpa dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan bahwa usulan PDI Perjuangan terkait posisi Polri di bawah TNI atau Kemendagri ditolak. Habibur Rahman menyebut mayoritas fraksi di Komisi 3 tegas menolak usulan tersebut. Ya, sudah mayoritas fraksi ya yang di Komisi 3 menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Ya. Dalam dialog program Rakyat Bersuara iNews TV, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut bahwa ada indikasi kecurangan dan pengerahan aparat dalam Pilkada Banten yang menyebabkan jumlah suara pasangan Airin Ade berubah drastis. Sementara itu, Ketua Umum Lingkar Nusantara Hendar Sambarantoko mengatakan bahwa kekalahan Airin di Pilkada Banten terjadi karena stigma buruk keluarga Airin di mata rakyat Banten. Indikasi misalnya Banten ya yang sedang heboh ya, yang karena angkanya tidak masuk akal ya. Itu Pak Datua Tiff adalah fenomena keajaiban ke-7 dunia. Sudah jadi ke-8 ya karena di Banten. Di Banten. Kenapa? Kenapa? Karena nalar ilmiah itu dilanggar semua. Tidak ada dalam perspektif ilmiah perpolitikan terutama pemilu orang bisa dijungkir balikkan dalam hitungan tak sampai 1 bulan. Catatan saya dengan teman-teman untuk kasus Banten adalah ini sederhana penjelasan dimulai. Nanti rahasia-rahasianya nanti kita akan launching juga. Oh, ini belum di launching nih ya? Yang bagian Banten ini yang... Ini pertama kali Rakyat Bersuara nih? Karena hari H ya. Oke. Karena hari H. Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan indeks kerawanan pilkada mereka sendiri. Oh, itu luar biasa catatannya, TPS mana yang bermasalah, TPS mana yang perlu diperhatikan karena ada teman-teman disabilitas, ada potensi bentrok antara pendukung dan segala macam. Jumlahnya itu mungkin sekitar 12.000 lebih TPS ya. Tapi Polda Banten mengeluarkan indeks kerawanan pilkadanya sendiri. Padahal dalam perspektif kepemiluan kita ketahui bahwa penyelenggara lah yang menentukan itu, nanti polisi lah yang mengamankan. Tapi ini polisi mengeluarkan sendiri. Apa artinya Anda membaca ini? Dugaan kami, ini dugaan. Ya. Dugaan kami, ini titik-titiknya sudah ditentukan untuk dikerahkan aparat agar aparat bisa terlibat dalam kecurangan. Ada 138 TPS yang diduga rawan dan sangat rawan oleh Polda Banten. Nah, berapa banyak jumlah aparat yang dikerahkan selama proses hari H, mendekati hari H? Hampir sekitar 22.000 aparat yang terdiri dari 4.000 kepolisian, 1.500 TNI, 21.000 Linmas, 120 Brimob. Data detailnya nanti kami bicarakan. Contoh seperti di Banten. Ya. Di Banten itu ya, kalau kita lihat secara psikologisnya bahwa dinasti yang berkuasa di sana sudah 20 tahun lebih. Ya. Masyarakat di sana dari artinya 20 tahun yang lalu ini berkembang. Anda tahu ada di sana daerah urban dan juga daerah modern, BSD dan lain sebagainya sampai ke pelosok-pelosok. Ya kan? Yang mereka lihat itu stigma yang ada pada sosok
yang ditampilkan pada saat itu. Ketika orang melihat seorang Airin, yang dilihat bukan cuman Airinnya, tapi yang dilihat adalah suaminya, itu Bagus Wawan. Yang dilihat kakak iparnya, Atut. Yang kedua-duanya notabene adalah mantan terpidana korupsi. Itu yang pertama. Tadi menarik, kalau seandainya surveinya tiba-tiba berubah, yang tadinya Airin tinggi 77%, kan jomplang sekali, tiba-tiba kemudian berbalik pada saat pilkada, bagaimana penjelasannya? Banyak sekali teori yang mengatakan hal tersebut. Banyak sekali contoh kasus ya di beberapa daerah, kepala-kepala daerah yang... Teorinya apa, Mas? Coba, tadi banyak sekali teori kan, kasih satu aja teorinya. Ahmad Ali di Sulteng. Ahmad Ali Sulteng. Jelaskan sama publik. Ya, bisa kita jelaskan bahwa di sana dia leading, kemudian dia kalah. Nanti itu bukan ini teori, bukan sekedar itu leading, empirik, Mas. Tapi membalikkan suara 77%. Ya, Anda boleh ubah 32 menjadi. Anda boleh ya berlindung di balik frasa-frasa akademik seperti itu. Sebuah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar, diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Anyus Malam segera kembali. Inilah rekaman video amatir warga, terlihat kobaran api dan asap tebal dari atap sebuah minimarket yang terletak di Jalan Raya Kartini, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api yang membesar langsung merembet ke bangunan minimarket tersebut. Sebuah mobil yang sedang terparkir di halaman minimarket berusaha dipindahkan dari lokasi kejadian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian gudang dan merembet pada bagian lainnya. Saat kebakaran terjadi, minimarket masih melayani pembeli. Penggusuran karyawan itu disebabkan oleh gas juga. Jadi dari gudang keluar api, turun ke plafon, jatuh ke bawah, meledak. Unit yang diterjunkan dari Pemkot Bekasi, 3 unit pom air dan 3 unit dari rescue. Alhamdulillah untuk kanan kirinya aman. Sementara itu, untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi serta karyawan minimarket. Kasus kebakaran masih dalam penyelidikan petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyelenggarakan forum anggota luar biasa ALB Prarapimnas Kadin Indonesia 2024. Forum ini dilaksanakan untuk menampung aspirasi dari para pengusaha di bawah naungan Kadin. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Bakri menggelar forum anggota luar biasa ALB Prarapimnas Kadin Indonesia 2024. Forum yang dihadiri ratusan asosiasi ini dilaksanakan untuk menampung aspirasi dari para pengusaha yang nantinya akan disalurkan kepada pemerintah. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menyampaikan Rapimnas akan fokus menghasilkan rekomendasi terbaik untuk mendukung Astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Nantinya agenda pembahasan Rapimnas Kadin 2024 akan mencari solusi masalah pengentasan kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi 8% demi mencapai Indonesia Emas 2045. Bisa mengawal upaya pemerintah untuk memberikan pembiayaan yang baik dan lebih kepada UMKM. Lalu yang kedua juga bicara bagaimana bisa mengawal program 3 juta rumah murah. Dan tentunya program yang sangat sering dibicarakan, makanan bergizi. Ya. Nah, ini semua tentu tujuannya buat pertumbuhan
tapi lebih penting lagi mengentaskan kemiskinan. Dalam rangkaian penyelenggaraan Rapimnas ini dimulai dengan rapat koordinasi wilayah yang dihadiri Kadin Provinsi seluruh Indonesia dan rapat koordinasi anggota luar biasa. Pada kesempatan ini, Kadin Indonesia juga ingin mendorong para pengusaha untuk dapat dilibatkan dalam mendukung program pemerintah. Dari Jakarta, Anggita Maura, Laksana, iNews melaporkan. Jelang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia menjalani pengusatan latihan di Gianyar, Bali. Selain itu, Timnas Indonesia juga menggelar laga uji coba dengan Bali United. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Camar Hendar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Jelang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia menggelar laga uji coba dengan Bali United. Laga uji coba ini dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa sore. Uji coba dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil pemusatan latihan yang dilaksanakan Timnas di Bali mulai 28 Oktober sampai dengan 4 Desember 2024. Beberapa pemain seperti Pratama Arhan dan Marcelino sudah bergabung dan ikut dalam laga uji coba melawan Bali United. Sementara Asnawi Mangku Alam akan menyusul dan ikut bergabung di Myanmar. Total yang sudah bergabung 23 pemain. Yang kita kembalikan ke klub itu ada 3. Satu Imadi Tito, yang kedua Zaki Ashraf, terus yang ketiga Alvan Suaib. Kita kembalikan ke klub. Terus yang tidak datang dikarenakan cedera itu Arsa Ahmad. Setelah menjalani pemusatan latihan di Bali, Timnas Indonesia akan segera bertolak ke Myanmar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.